Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ke YouTube aku. Mungkin ada dari kalian yang mengklik link di bio aku. Itu artinya pantun aku berhasil. Oke, nama aku Suci Febri Putri Gusyanisi dari Manajemen Sumber Daya Perairan NIM C24190070. Jadi kali ini aku mau menjelaskan mengenai biologi perikanan. Nah, apa sih biologi perikanan itu? Biologi perikanan merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari mengenai aspek-aspek dalam biologi perikanan. Kayak apa sih? Kayak misalnya kita mempelajari mengenai siklus hidup ikan, kebiasaan makan ikan, kemudian bagaimana reproduksinya, gitu. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari biologi perikanan? Biologi perikanan ini merupakan aspek penting dari bidang perikanan itu sendiri karena dapat mengkaji bagaimana ketersediaan stok sumber daya ikan tersebut di alam, bagaimana kita mampu memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari biologi perikanan. Oke, dalam biologi perikanan sendiri dibagi dua. Ada natural history dan dinamika populasi. Pada natural history kita mempelajari mengenai siklus hidup ikan, siklus reproduksi, kebiasaan makannya, dan sebagainya. Pada dinamika populasi berarti kita mempelajari seputar populasi ikan, misalnya pertumbuhannya bagaimana, kemudian mortalitas, tingkat migrasi, ruwaya ikan, dan tingkat kelahiran, serta pengkajian stok ikan. Sebesar kita belajar mengenai 3 hal di biologi perikanan, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Nah, di pertumbuhan ini kita belajar distribusi frekuensi. Ini manfaatnya apa? Untuk pengkajian ukuran ikan apa sih yang boleh kita panen, bagaimana alat tangkap yang mesti digunakan, seperti itu. Kemudian pada hubungan panjang bobot, kita mempelajari bagaimana mengetahui pola pertumbuhan ikan. Misal, pertumbuhan bobotnya sama dengan pertumbuhan panjang, berarti dia disebut isometrik. Kalau pertumbuhan panjang tidak sama dengan pertumbuhan bobot ikan, jadi alometrik. Nah, alometrik dibagi dua lagi, ada negatif dan positif. Alometrik negatif kalau pertumbuhan panjangnya lebih dari pertumbuhan bobot. Gitu. Kalau alometrik positif, berarti pertumbuhan bobotnya yang lebih dominan daripada pertumbuhan panjang. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada faktor kondisi. Di sini mengkaji mengenai kemontokan ikan. Dan pada aspek reproduksi kita mempelajari ada TKG atau tingkat kematangan gonad. TKG itu biasanya dia dari 1 sampai 4. Nah, meningkat seiring mendekati waktu pemijahan. Kemudian ada IKG atau indeks kematangan gonad. Di sini merupakan hasil persen dari perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh. Sama hubungannya, dia bakal semakin meningkat seiring bertambahnya waktu mendekati waktu pemijahan. Fekunditas itu merupakan jumlah telur ya, jumlah telur yang dapat dihasilkan ikan dalam waktu pemijahan, seperti itu. Ada proporsi kelamin. Nah, ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perbandingan jumlah antara jantan dan betina. Ini penting banget ya ketika akan melakukan. Kemudian ada diameter telur. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana diameter telur ikan. Bisa diamati secara langsung jika kelihatan ya, atau biasanya diamati menggunakan mikroskop, karena kan dia kecil banget ya, terus habis itu banyak gitu. Terus kita nanti bisa mengetahui bagaimana pola pemijahan ikan. Ada biasanya nih ya, ada total spawner sama partial spawner. Kalau total spawner itu dia ikannya memijah dalam satu kali pemijahan mengeluarkan semua telur yang ada di dalam tubuhnya. Kalau partial spawner, ikan tersebut nggak langsung mengeluarkan semua telurnya. Pada aspek makanan ikan, kita mempelajari bagaimana IP itu ya. IP itu indeks preponderance. Di sini kita dapat mengetahui makanan apa yang paling banyak dikonsumsi ikan. Jadi makanan ikan itu dibedakan menjadi 4 tingkatan. Ada makanan utama kalau IP-nya lebih dari 40%. Ada makanan pelengkap kalau IP-nya di antara 4 sampai 40%. Kemudian ada makanan tambahan kalau IP-nya kurang dari 4%. Dan yang terakhir makanan pengganti. Nah, selanjutnya luas relung, itu kita dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan makanan yang ada di lingkungan oleh ikan tersebut. Semakin angkanya mendekati 1, berarti ikan tersebut semakin
dapat memanfaatkan makanan yang beragam. Kemudian ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini kita dapat mengetahui bagaimana jika ada dua ekor ikan, dua spesies ikan yang mengonsumsi makanan yang sama gitu. Tumpang tindih ini juga dapat mengetahui bagaimana kompetisi ikan dalam mencari makanannya. Kemudian ada ISC atau Indeks Stomach Content, ini merupakan pengkajian terhadap isi dari lambung ikan. Kemudian ada hubungan volume dan bobot ikan. Dan yang terakhir PUR atau panjang usus relatif ikan. Di sini kita dapat mengetahui apakah ikan tersebut herbivora, karnivora, atau omnivora.